Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku, selamat datang di channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini kita belajar di Microsoft Word ya, dan hari ini kita akan buat denah lokasi di Microsoft Word. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yang pertama kita lakukan, kita langsung buat jalan ya. Biasanya ada jalan, ada gedung, ada nama jalan, ada arah mata angin ya biasanya. Terus kemudian ada lokasi yang dituju. Nah, yang pertama kita buat itu adalah kita buat jalan ya. Nah, teman-teman masuk di insert, buat jalan, pilih save ya. Pilih save, pilih yang kotak ini. Ya, pilih yang kotak, terus kemudian kita letakkan coba di sini. Nah, ini jalannya seperti ini. Oke. Nah, ini karena masih warna biru ya. Jadi di sini kita rubah saja jadi yang tidak berwarna ini. Kita klik seperti ini, sehingga dia tidak berwarna ya. Oke, ini jalannya. Terus kemudian biasanya jalannya tidak satu ya. Ada beberapa jalan banyak. Ini hanya contoh saja teman-teman. Nanti teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Saya buat jalan yang serupa ya. Ini saya copy atau Ctrl D juga bisa. Ini diklik Ctrl D seperti ini juga bisa. Dia langsung copy paste. Misalnya kita taruh di sini ya. Oke. Kemudian ini kita Ctrl D lagi ya. Kita Ctrl D atau copy paste atau copy paste ya juga bisa. Kita Ctrl D ya. Sebentar. Ini Ctrl D. Ini kita buat yang jalannya ke sini ya. Jalannya yang ke sini. Ini coba kita kecilkan dulu biar enak ininya. Nah, ini kita putar ya teman-teman, kita putar seperti ini, kita putar. Nah, kalau sudah dirasa lurus ini, coba kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di sini. Ini kita masukkan di dalam garis ya, agar nanti kita ngaturnya mudah teman-teman. Oke, kalau sudah ini di Ctrl D atau copy paste juga bisa. Kita satunya letakkan coba di sini ya. Kita letakkan di sini, dan ini coba kita buat ke bawah, panjang, agak panjang ya, mungkin seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian ini kan masih nggak bagus ya, artinya masih terputus-putus tuh garisnya. Nah, bagaimana cara buatnya agar tidak terputus-putus? Nah, ini masih seperti yang tadi ya, kita seleksi, kemudian copy paste atau Ctrl D seperti ini ya. Kemudian ini kita agak kecilkan ya, kita letakkan di sini, kita letakkan di sini. Oke, sesuai garisnya. Nah, terus kemudian yang ini kita buat shape formatnya, yang shape outline-nya kita buat no outline seperti ini ya. Kita kecilkan. Nah, sehingganya dia garisnya sudah terputus. Oke, ini kita garisnya sudah terputus. Terus kemudian ini bisa di Ctrl D ya, di Ctrl D lagi, atau di copy paste seperti ini, copy, kemudian di paste di sini seperti ini. Aduh, salah ya, copy paste seperti ini juga bisa. Untuk yang di bawah seperti ini. Nah, sehingganya ya garisnya dia sudah putus ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, biasanya teman-teman, kita di sini ya ada gedung-gedung, ada misalnya pohon ya, terus kemudian ada nama jalan dan sebagainya. Nah, kita buat gedung-gedungnya dulu ya. Caranya buat gedung, kita pilih menu insert ya, menu insert, terus kemudian coba kita pilih yang text box ini ya. Kita pilih yang text box ini. Nah, di sini ada pilihan, terserah teman-teman mau yang mana. Saya nyoba pilih yang simple text box ini ya. Saya klik. Nah, seperti ini. Ini dikecilkan saja teman-teman.
Nah, dikecilkan, taruh di sini ya. Kalau masih kebesaran dikecilin lagi. Terus kemudian di dalamnya bisa kita hapus ya. Kemudian kita ganti dengan misalnya gedung ya. Jadi gedung itu masih di menu insert. Terus kemudian biasanya dia ada di simbol ya. Nah, gedung-gedung segala macam itu adanya di simbol. Nah, kalau di sini belum ada, di more symbol kita klik. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk melihat gedung-gedung ya, itu kita pilih di sini yang webding ya. Yang fontnya ini itu kita pilih webding. Kita pilih yang webding. Nah, ini webding ya. Nah, di sini ada simbol gedung-gedung ya, rumah-rumah dan lain sebagainya nih. Nah, kita menyesuaikan nih, misalnya aku pakai simbol yang ini nih ya. Kita insert seperti ini, kita close. Nah, ini kalau kurang besar bisa dibesarin ya teman-teman. Kalau misalnya kurang besar ya, ini kita blok, kemudian home. Di sini boleh menggunakan font ya agak besar. Misalnya saya gunakan 26. Nah, seperti ini. Ini 26. Oke. Kalau misalnya kebesaran bisa dikecilin pakai ini ya. Pakai ukuran font ini. Nah, misalnya jadi 24 gitu. Juga bisa. Misalnya ini saya kecil lagi 24. Kayaknya kebesaran kayaknya. Nah, segini kayaknya cukup. Nah, kalau sudah teman-teman ya. Kalau sudah ini disesuaikan. Ini digeser-geser, dirapikan. Nah, yang ini agar garisnya tidak kelihatan, yang ini ya, itu di shape outletnya itu dibuat no outlet ya, no outline ya. Di shape outline-nya kita buat no outline. Kita klik sehingga dia hilang ininya, garisnya hilang. Nah, terus kemudian biasanya di sini ada keterangannya ini gedung apa gitu ya. Nah, mau ngasih keterangan itu copy aja dari sini nih ya. Yang ini kita copy dengan cara copy Ctrl C, kemudian paste ya, atau paste ya, copy paste, atau Ctrl D langsung seperti ini, sehingga dia 2. Nah, ini tinggal kita hapus, kita rubah misalnya menjadi tulisannya KUA misalnya, KUA misalnya sini KUA ya, KUA. Kalau tulisannya kebesaran, nah teman-teman bisa kecilkan di ukuran font ya, di home. Ini ukurannya misalnya jadi 16 atau jadi 12. Kalau masih kebesaran kita kasih buat 10 ya. Nah, ini tinggal dikecilkan seperti ini. Terus kemudian kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Ya, di sini tulisannya KUA ya. Terus kemudian misalnya kita mau buat gedung yang lain gitu ya. Misalnya gedungnya tetap sama sih seperti ini. Ini tinggal copy paste aja atau Ctrl D seperti ini. Kemudian coba kita letakkan di sini. Di sini misalnya ya. Di sini. Nah, di sini misalnya kita kasih nama, ini tinggal copy paste aja yang udah ada ya. Ctrl D. Nah, taruh di sini. Ini misalnya kita kasih nama rumah makan ya. Misalnya RM Berkah. Ya, RM Berkah, ini dibesarin. Nah, RM Berkah di rumah makan Berkah ya. Kalau misalnya ini dirasa masih kebesaran teman-teman, itu bisa dikecilkan pakai font tadi ya. Oke, misalnya satu lagi nih ya, kita Ctrl D, kita taruh di sini misalnya ya, atau di pojok sini lah ya, pojok sini. Ini namanya misalnya ini, Ctrl D, kita copy aja ini ya, Ctrl D seperti ini. Di sini misalnya ini namanya apa ya namanya, bank misalnya, Bank BRI misalnya begitu. Oke, ini kita kecilkan bisa seperti ini. Nah, di sini KUA Bank BRI rumah makan Berkah. Mungkin satu lagi ya, satu lagi mungkin Ctrl D, kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Di sini misalnya namanya ini kita copy ya, Ctrl D, namanya
kantor camat misalnya, kantor camat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau dirasa misalnya ini masih kebesaran ya, terlalu besar, itu bisa dikecilkan teman-teman ya, bisa dikecilkan. Ini juga kalau misalnya kepanjangan bisa dikecilkan seperti ini teman-teman ya, bisa dikecilkan seperti ini. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Nah, terus kemudian biasanya di sini ada nama jalan ya. Nah, ini tinggal kita copy paste aja tulisan-tulisan ini, atau Ctrl D seperti ini. Kita letakkan aja di sini nih. Ya, kita letakkan di sini. Kita panjangin ya. Misalnya di sini namanya adalah jalan, misalnya Jenderal ya, Jenderal Sudirman. Nah, misalnya di sini namanya Jalan Jenderal Sudirman. Oke, kalau misalnya dirasa ini kebesaran, tulisannya bisa dikecilkan ya. Nah, seperti ini, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ini ya. Oke. Nah, terus kemudian misalnya di bawahnya jalan lain ya. Di sini kini Ctrl D aja, udah di copy ya. Kita copy Ctrl D seperti ini. Nah, di sini misalnya jalan Pangeran Diponegoro misalnya. Pangeran Diponegoro. Nah, ini kalau nggak kelihatan tulisannya, dibesarin aja seperti ini ya. Nah, ini jalan Pangeran Diponegoro yang ini. Kita luruskan sama yang di atas juga bisa seperti ini ya. Oke. Nah, terus kemudian kita menentukan lokasi tuh. Misalnya lokasinya kita buat ini, kita copy paste ya untuk menentukan lokasi. Misalnya lokasinya lah, ini gambarnya ya, tapi ini copy paste dulu, Ctrl D. Misalnya lokasinya ada di sini dah, boleh lah ya, atau ya boleh di sini lokasinya. Nah, ini gambarnya kalau mau diganti bisa teman-teman, kita blok, terus kemudian masuk di insert ya, pilih simbol yang tadi teman-teman. Nah, simbolnya misalnya mau diganti yang ini nih. Nah, ini gambar rumah juga, insert seperti ini. Nah, simbolnya kita ganti rumahnya seperti ini ya. Nah, ini lokasinya. Nah, untuk menentukan lokasi, mempertegas, itu biasanya di sini ada semacam kayak ini ya, keterangan bulat, ada panahnya gitu ya. Nah, itu teman-teman ngambilnya bisa di insert dan di save ya. Di save kita pilih biasanya yang ini nih. Nah, yang ini nih, ini ya, biasanya seperti ini ya. Nah, di sini tinggal tulis lokasi. Nah, panahnya ini tinggal kita arahkan aja teman-teman di sini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dikecilin begini. Ini panahnya diarahkan ke lokasi ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini warnanya mau nggak dikasih warna ya, maksudnya hitam putih aja gitu. Nah, ini tinggal di blok, kemudian di atas ini ya teman-teman, di sini ini pilih aja yang ini ya, pilih yang ini, sehingganya dia tidak berwarna seperti yang lain gitu kan. Jadi lokasi gitu. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Kemudian selanjutnya tinggal kita ngasih panah-panah ya, mungkin panah-panah atau arah mata angin, atau ini kalau mau dikasih tulisan juga bisa. Ini misalnya tulisannya kurang ya, kita Ctrl D. Di sini misalnya tulisannya adalah dibuat ini ya, sebentar, ini lurus, harus lurus. Ini misalnya di sini bukan jalan ya, di sini misalnya namanya adalah gang, misalnya Gang Mawar Merah misalnya.
ya. Nah, di sini gang mawar merah ya. Nah, seperti ini dikecilkan aja. Nah, dikecilkan. Oke. Disesuaikan ya, teman-teman. Pakai panah atas pas bawah untuk menyesuaikan ini. Nah, sehingganya di sini adalah gang mawar merah. Nah, kalau sudah, nah mungkin di copy lagi untuk Ctrl D ya, untuk yang sebelah sini teman-teman, sebelah kanan. Mungkin namanya kita geser dulu sini ya. Di sini mungkin namanya bukan gang mawar merah, tapi gang burung pipit misalnya. Burung pipit ya, gitu. Terus kalau misalnya ini garisnya mau di ini ya, diputus ya, misalnya yang ini nih ya, biar kelihatan putus gitu, itu bisa teman-teman. Kan biasanya putus ya. Nah, ini garisnya putus. Nah, biasanya ini kita tarik dulu sebentar. Misalnya dia mau arah ke mana nih di sininya. Nah, biasanya misalnya Ctrl D, jalan ke sini ini menuju kemana nih, misalnya di sini ke Jakarta Utara misalnya, Jakarta Utara. Tinggal kita kasih panah ya. Ngasih panahnya itu pakai insert shape ini ya. Tinggal kita kasih panahnya ke sini, ke sana nih ya. Atau panahnya pilih panah yang ini ya, panah yang agak gede kayaknya ada, kayak ini nih, ini panahnya yang besar ya. Nah, ini tinggal dibalikin seperti ini ya. Oke, nah biasanya seperti ini kita agak besarin ya. Nah, kalau ini mau dibuat hitam, itu menggunakan shape formatnya yang shape fill-nya ini kita buat hitam. Kemudian shape outlet-nya juga kita buat hitam. Ini aja dia hitam semua. Ya, nah sehingganya dia ke sini tuh maksudnya ke Jakarta Utara. Ya, dia ke Jakarta Utara kesininya. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal satu lagi ya, tinggal dua lah ya, yaitu untuk menentukan arah mata angin misalnya. Nah, biasanya di sini ya, arah mata angin ya. Nah, itu menggunakan shift lagi teman-teman ya, menu home, menu insert ya, menu insert, kemudian shape, kita pilih yang bintang ini teman-teman, bintang yang 4 poin ya, seperti ini. Kita letakkan di sini aja seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini tinggal kita rubah menjadi hitam putih ya, biar tidak berwarna seperti tadi. Di sini berubahnya bisa pilih yang ini ya, sehingga dia hitam putih ya. Terus kemudian biasanya mata angin itu bukan 4 ya, tapi 8. Itu tinggal di Ctrl D aja biar dia tercopy paste ya di sini. Nah, ini tinggal disesuaikan ininya. Ini tinggal taruh di sini seperti ini. Oke, kalau sudah dirasa pas di sini ya kan, kita tinggal ngasih tulisan ya. Ini copy aja dari sini, Ctrl D, ini kita letakkan di sini. Nah, biasanya tulisannya itu utara ya, jadi U aja, U gitu ya, seperti ini. Oke, kita sesuaikan besar kecilnya. Nah, U-nya ini kita letakkan di pas tengah gitu. Nah, sehingganya nah lokasi itu sudah jadi ya teman-teman ya, sudah jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita tinggal di sini ngasih judulnya. Ngasih judulnya adalah lokasi gitu. Oke teman-teman, demikian ya cara mudah untuk membuat sebuah denah lokasi di Microsoft Word. Saya rasa gampang ya, dan mudah sekali untuk membuatnya.
dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan daripada teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update-update dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.